pemandangannya tuh bagus banget nih. سلام أعطيني عطر صديقي ريحان. ريحان ايه كبير ولا صغير؟ كبير كما العادة. عارفة؟ ايه kita beli ini. السعر كما العادة ها؟ لا يتغير. شكرا. شكرا. سلام. Teman-teman, kita beli parfum. Beli parfum harganya 5 DT. 5 DT itu sekitar berapa ya? 25.000 kan. 5 DT harganya 25.000. Ini parfumnya mereknya Raihan. Saya lebih lebih suka ke parfum Raihan karena kan ini lebih harum ya, dan harumnya itu familiar gitu, nggak asing kan. Kadang-kadang parfum itu harumnya kayak menyengat gitu ya. Kayak saya lebih favorit parfum ini, dan harganya terjangkau. Dan saya itu berlangganan banget sama bapak itu ya, orangnya welcome. Dan harganya terjangkau juga, nggak seperti di tempat lain. Biasanya ini kalau di tempat lain itu harganya dibanderol 10 DT ya kan. Saya pernah buktikan dulu tuh, harganya 10 DT ya, kita nggak sanggup kan, masa sebotol ini tuh 10 DT. 10 DT itu 50.000. Di Indonesia itu biasanya 10.000 kan. Ini tuh kayaknya saya nggak kuat beli kalau harganya itu lebih mahal. Biar murah dan bisa, dan fungsinya sama dengan harga yang mahal ya kan. سلام أعطيني طابونة مع الزم. قديش واحدة؟ قديش واحدة؟ 2000. Har barcha. هذه حرة ياسر. هاي ياسر. لو مع الجبن قديش يولي؟ 2000 ونص. 2000 ونص. زيدوا جبنة؟ لا لا. ما فماش بصل؟
لا هذا ما في بس. Oh maaf ya. Ayari. Meski Malawi ya. لا هذا كسكروت عيار ما فيهوش بصل. آه. كيساتهم شويه وهريس. ده. يجيبني انا بن. Fahimtu. شيري وين؟ Aisyah. Wah. Ini baru kebunannya. Kebunan itu teman-teman. Sama telur tadi. Dan harganya lebih murah daripada kaskrut. Kalau kaskrut itu biasanya 3 DT atau 4 DT. Nggak panas lagi. Biasanya kan agak panas ya. Jadi kalau makanan itu lebih panas itu lebih enak. Oh, ternyata kalau Malawi itu kalau Malawi itu ada ini ya, ada cabenya. Ya ada apa namanya? Ada bawangnya. Tapi kalau kebun itu nggak ada bawangnya. Biasanya kebunan itu lebih tipis. Ini kok agak tebal gitu kebunannya. Mau ngambil taksi jamaahnya. Taksi jamaah itu angkot ibaratnya. Salam. Wen lak ang. Lak. Yang asyik. Salam. يمكن فوق هذا مجلس. Wih.
Jadi kita nunggu sampai penuh dulu teman-teman. Tadi kan masih kosong tuh, jadi kita nunggu dulu sampai penuh baru berangkat. Jadi harga per tiketnya itu sekitar 2 DT, bukan 2 DT, 1 DT 700, sekitar berapa tuh ya, sekitar 8 ribuan lah, nggak nyampe 10 ribu berarti sekali pergi ya. Ini banyak banget ini tempatnya di sini, tempat parkiran bus taksi Jamai. Jadi mereka antrinya di sini teman-teman. Sini parkirannya di sini. Di sana coba lihat tuh, banyak banget di sana tuh. Di bawah jembatan sana kan. Jadi ini dulu tuh katanya mereka ada yang bilang bukanya sampai 24 jam. Ternyata setelah saya itu jam 12 kesini, 12 malam, ternyata masih tutup gitu. Jadi nggak benar beritanya berarti. Jadi teman-teman, alasan saya mengambil taksi Jamai ini adalah selain harganya murah, kita juga sampai ke tujuan dengan cepat, berbeda dengan bis. Kalau bis itu agak lambat teman-teman, belum nunggunya beberapa menit atau berapa jam. Kalau taksi Jamai ini dia cepat teman-teman, jadi waktu kita itu tidak terbuang sia-sia. Makanya saya lebih mengutamakan taksi Jamai ini. Dan sopirnya pun dia selalu tancap gas gitu. Dia memang kalau udah penuh ya dia berusaha sesegera mungkin kembali ke tempatnya atau ke terminal dengan cepat gitu, tanpa berlama-lama. Itu enaknya taksi Jamai ini teman-teman. Dan jalur yang ditempuh itu jalur jalan raya. Jalan raya itu maksudnya bukan jalan raya sih, jalan bypass lah ibaratnya kalau di Indonesia itu. Bypass itu jalur yang menggunakan jalan yang lebih luas dan tidak macet, ya kan? Dan biasanya jalur ini dipakai oleh khusus taksi Jamai dan bis. Berbeda kalau di jalur lain biasanya itu macet banget, ada motor pokoknya. Nah, enaknya taksi Jamai ini juga kita bisa langsung bertemu langsung dengan orang-orang Tunisia atau berinteraksi langsung dengan orang-orang Tunisia. Jadi kita bisa melatih bahasa dan bisa juga melihat karakteristik mereka, ya kan. Jadi bisa menjadi bahan perbandingan pada kita bagaimana watak mereka ketika di taksi Jamai ini. Oke teman-teman, kita udah nyampe. Kencang juga ya tuh bapak sopirnya itu. Sekitar berapa tuh? Kayaknya nggak nyampe 5 menit tuh dari kota ke sini. Cepat tadi kan. Oh,
pemandangannya tuh bagus banget nih. Cepat tadi tuh. Jadi teman-teman, kita udah daerah Lakang danau. Jadi danau itu, daerah danaunya ada 3. Ada daerah danau 1, daerah danau 2, ada daerah danau kosong, danau 0 ya. Danau 0 itu ya tempat Jalan Soekarno diresmikan gitu. قديش؟ بالميزان خويا بالميزان؟ بالميزان معاش يعني بدون الميزان؟ بالميزان خويا الميزان لازم. Ini kiloan, bukan ini, bukan satuan dia. Gak ada pula orang. Kirain ibu itu tadi yang ngiloin. Tuh, hulu ada? يا حلوة Halo ah? تفا دي تاس Ah. قديش؟ شفل 3000 360 Ah. Deh. Skun. Salah berarti 6 detik sekian lagi. Salah wah? 3000 Wah. 3360 Ah. قلت خويا D'accord tuh. Ah, j'ai compris. Parlez français? الله بالشفاء ها Parlez français? لا Ah. Berarti 6 detik sekian lagi. بس نعطيه ولا 400 هاي قديش ada 400 kita ngasih 4 DT berarti. Hai Syekh madam. Gak ada penukar ibu ini, jadi kebiasaan orang di sini tuh gak ada penukar. Aisyah. Gak ada penukar ibu itu. Jadi kebiasaan orang di sini tuh jualan tapi nggak ada penukar. Jadi kita harus nunggu dulu berarti. Di ibu itu. تعملوا سيرة القسطونية هيك تعملوا سيرة ليه قصير بلعب معلش برشا ليه مثلت ما عملتش Dia ngasih 5 DP tadi ya.
ليه نزلت الشمس مطلع. Oke. Aisyah madam. عايش عايش. صحة وبشر ان شاء الله عايش. عيدك مبروك. عيدك مبروك. عايش. Apa? اسمع هيك هنا ممكن انا ليه شو بدو Beli segini doang teman-teman, udah 3 DT. Oh, tadi dulu 3 DT 360 milim. Biasanya kalau udah datang musimnya itu bisa jadi harganya lebih murah, nggak ada kiloan biasanya. Misalnya yang kayak gitu tuh ada nyampe 2 DT tuh yang agak gede itu loh. Harganya 2 DT yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, sekarang kita mau ngopi dulu di tempat yang sangat terkenal di Tunisia ini. Karena Tunisia ini kan banyak banget kafe yang sangat terkenal. Apalagi saya sekarang ini di kawasan elit nih. Elit di Tunisia. Nah, teman-teman lihat tuh, banyak banget kafe di sini. Makanya Tunisia itu dijuluki sebagai kafe 1000 kafe, ya, karena di mana-mana pun ada kafe gitu. Di mana-mana ada kafe ya, dan harga per botolnya itu tergantung tempatnya teman-teman. Kalau misalnya tempatnya itu agak elit, itu biasanya ada 5 DT, 6 DT, bahkan ada yang 4 DT, kecuali di daerah pelosok-pelosok gitu. Kalau pelosok itu biasanya harganya lebih murah. Tapi bukan berarti semua kafe yang di daerah kawasan elit ini harganya lebih mahal ya. Jadi tergantung. Kalau kita bisa nyarinya di daerah apa namanya itu, gang-gang yang kecil-kecil itu, ada juga harganya yang jauh lebih murah gitu, ya kan. Jadi di sini kalau kafe yang agak murah tuh kita harus naik taksi dulu, naik taksi ke daerah perdesaan. Kalau ini kan daerah elit. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita udah nyampe di depan gerbangnya atau depan kafe yang akan kita tuju ini. Nah, kita coba masuk dulu. Masih sepi teman-teman ya.
mungkin belum pada datang semua. Nah, di sini tempat mesannya, order kopinya nih. Oke, sekarang kita mau pesan dulu kopinya. Sekaligus kita tanya-tanya harganya teman-teman ya. Nah, kata om-om tadi itu tunggu aja di sana, nanti saya yang hampirin gitu. Saya yang datangi nanti, kata dia. Kemudian teman-teman, saya nyari tempat dulu ya. Kita duduk di pojok sini aja. Nah, kita duduk di sini sambil menunggu waiternya kan. Kita bakal pesan kopi. Ini kopinya teman-teman. Kopinya sangat kental sekali, dicampur dengan susu dan gulanya terpisah ya kan. Jadi kita bisa atur sendiri kadar gulanya. Kalau saya itu biasanya 2, kita seruput. Nikmat. Alhamdulillah. Masya Allah, nikmat banget teman-teman. Rasanya sangat kental dan terasa banget nikmatnya. Perpaduan antar kopi dan susu dan gulanya tidak terlalu banyak. Kemudian kemasan atau gelasnya sangat menarik. Ini sendoknya itu agak panjang, bisa kita ambil di sini, bisa kita seruput langsung kan dari sendoknya. Wah, mantap teman-teman. Kita seruput lagi nih. Enak banget. Alhamdulillah, kita seruput lagi, enak banget. 2 sendok. Nah, ini tampak penampakan dari luar nih teman-teman.